Di era digital yang saling terhubung, ada satu kekuatan budaya yang telah melampaui batas geografis dan bahasa, meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan di seluruh dunia, yaitu budaya pop Jepang. Dari narasi epik dalam anime yang memukau, kisah-kisah tak terbatas di halaman manga, hingga melodi energik J-pop yang menghentak, dan tren fashion jalanan yang berani. Semua ini adalah cerminan dari kreativitas tanpa batas dan kemampuan Jepang untuk beradaptasi sekaligus berinovasi. Budaya pop Jepang bukan hanya sekedar hiburan. Ia adalah sebuah ekosistem dinamis yang terus berkembang, membentuk identitas, dan menciptakan komunitas global. Kekuatan lunak ini telah menjadi jembatan budaya, memicu rasa ingin tahu, inspirasi, dan koneksi antar manusia di berbagai belahan dunia. Aku, kuliah di universitas di Tokyo namanya nama Jepangnya Obirin Obirin. Nah, kalau nama Inggrisnya, JF Oberlin, agak mirip sih namanya. Kalau, jurusanku intinya adalah manajemen, bisnis manajemen, seperti itu. Dan sedang penjuruan ke fashion business. Kesehariannya lebih banyak di kampus gitu ya, belajar, nugas, PR, nongkrong sama teman. Terus kalau lagi santai, aku suka ya menghilang aja di Tokyo gitu karena menurutku di Tokyo itu eh, apa ya, lingkungannya itu setiap wilayah beda-beda ya, banyak hal yang bisa ditemukan, kafe-kafe lucu, tempat shopping yang unik, yang hidden spot gitu ya. Terus kalau selain itu, aku juga masih aktif cosplay sih di Jepang. Banyak sih, banyak banget sebenarnya. Ya, yang paling terkenal kan anime ya, manga, lagu-lagu J-pop, idol, fashion, Harajuku gitu-gitu. Itu semua orang sudah tahu ya, menurutku. Tapi sebenarnya hal-hal yang biasa aja di sehari-hari itu juga budaya pop Jepang, misalnya kayak makanan, kayak sushi, ramen, itu juga budaya pop ya menurutku. Dijadikan periklanan lah, atau dijadikan promosi dan lain-lain. Bahkan kayak vending machine itu juga pop culture loh menurutku. Kalau kalian tahu Tong aja ada sekitar 600.000 vending machine kalau kalian tahu, kalau kalian pernah cari. Karena di Jepang itu kan efektivitas waktu itu penting dan self service juga penting. Makanya vending machine dibuat seefektif mungkin dan sekeren mungkin gitu. Jadi itu mungkin budaya pop Jepang yang selain anime J-pop lagi ya. Seberapa besar ya? Besar sih, besar banget. Misalnya kayak karakter anime tuh bisa kolaborasi gitu ya, dibungkus makanan atau di billboard di papan reklamnya gitu di jalanan. Terus bahkan jadi kayak maskot kota tuh juga ada. Misalnya kalau kalian tahu maskot beruang hitam yang ada merahnya itu yang namanya Kumamon, itu sebenarnya maskot kota Kumamoto di daerah Kyushu di dekat Okinawa. Tapi orang taunya, oh kayaknya maskot anime ya gitu ya, padahal tuh maskot kota loh. Heeh, terus musik J-pop itu juga di mana-mana diputar di restoran, di tempat shopping, di jalanan. Kayak, kalau kalian tahu Shibuya Crossing, yang crossing besar sekali yang orang lewatin banyak banget, itu muter terus lagu J-popnya. Jadi orang Jepang tuh benar-benar hidup bareng pop culture gitu, udah melekat gitu ya. Kalau kapan mulai cosplaynya sih kayaknya pas akhir-akhir corona gitu ya 2022. Pertama itu diajak sama keluarga, ayo kita cosplay di rumah gitu, beli bajunya, terus diajarin makeup. Wih, lucu juga nih, kayak dress up gitu ya, jadi karakter. Nah, setelah itu baru diajak ke event-event di Indonesia, kenalan sama orang, terus bisa kenalan sama orang-orang yang sama-sama suka anime yang aku suka. Jadi ketemu teman baru, terus sama-sama
cosplay bareng. Jadi selain menjadi karakternya itu seru, ketemu sama orang, berkumpulnya itu juga seru. Makanya aku lanjutin, aktivitas cosplay ini karena ketemu komunitas yang lumayan cocok lah sama aku. Setengah tahunan yang lalu, ketemu lagi sama komunitas orang Jepang di sini. Dan karena aku juga pengen punya teman Jepang, jadi aku masuklah ke komunitas cosplay di sini, begitu. Banyak sih, banyak banget. Tapi sekarang kayaknya yang paling lagi interested banget, yang paling aku hype sekarang itu mungkin fashion ya, fashionnya Jepang. Karena fashion Jepang itu, di Jepang kan ada 4 musim kebetulan. Jadi, dingin lah, panas lah, kita butuh baju untuk bertahan gitu. Nah, dan orang Jepang itu selain mereka bikin teknologi yang bagus, mereka juga bisa bikin desain yang keren lah, yang bisa nunjukin, apa, style-nya diri sendiri, bebas gitu. Nah, itu yang aku bener-bener lagi favorit di Jepang, gitu, fashion-nya. Culture shock banyak sih ya, tapi kayaknya yang paling lumayan shock di aku itu ada 2 sih. Yang pertama, di Jepang itu sebenarnya sepi banget. Jadi kalau kalian bayangin, wah Shibuya Crossing ada berapa juta orang yang lewat setiap harinya, wah 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 gitu, itu sebenarnya kalau beneran nyebrang, itu diam banget, cuman kedengaran suara, apa, lampu merah tenet tenet, beneran. Ternyata orang Jepang tuh nggak ngomong kalau di jalanan, bahkan tempat-tempat ramai seperti, eee atau apa, stasiun kereta, atau jalanan seperti biasa itu hening. Mereka sibuk diri sendiri karena mungkin ada kesibukannya diri sendiri atau enggak mereka mau menghormati orang lain kan. Jangan teriak-teriak atau, jangan mengganggu orang lain. Nah tapi, eee, kaget banget, wih serius banget nih. Yang kedua sih mungkin ini ya, orang Jepang kan, image-nya, kayak, wah ngantrinya nggak motong, kayak jujur atau enggak, ya nunggu aja gitu. Nah, tapi itu sebenarnya bukan cuman mereka mau menghormati orang lain yang sudah, apa, ngantrinya lama, tapi mereka tuh suka banget ngantri. Nggak tahu alasannya, mereka suka banget ngantri, nunggu gitu aja diem. Padahal bukan, ada yang memang, "Oh, sepertinya aku harus ngantri karena moral," gitu ya. Tapi sebagian besar mereka cuman suka aktivitas mengantri itu, dan itu buat aku yang di Indonesia yang misalnya kita ada acara cepat lah atau enggak antriannya enggak sepanjang itu, agak syok sih ya, tapi udah kebiasa. Oke, sebenarnya agak susah ngejawabin sih ya, karena dari kecil sebenarnya aku nih orang yang lumayan toleran. Jadi kalau ada orang yang suka ngantri, oh ya aku ikut ngantri. Kalau orang agak santai, oh ya ikut santai gitu, ngikutin lingkungan adaptasi. Nah, karena aku ke Jepang dan sebelum ke Jepang sudah nyiapin hati, budaya di Jepang ini beda sama Indonesia. Kalau misalnya aku nggak bisa nerima mereka, mereka nggak bisa nerima aku juga. Jadi kalau di Jepang, sebagian besar aku lebih ngikutin orang Jepang itu budayanya seperti apa. Misalnya suka ngantri, oke aku ikut ngantri, lebih hening di kereta, menghormati seperti itu. Tetapi kalau seperti itu terus kan agak stres ya kalau dari pandangan kita orang yang lebih bagaimana ya, lebih bebas dari negara yang lebih santai sedikit. Dan aku juga ngeliatin teman-temanku, aduh stres ini itu. Jadi aku juga berusaha misalnya, "Eh, udahlah gini aja sekali-sekali," gitu, ngajak mereka yang lebih nggak terlalu strict, nggak terlalu tegang gitu kan. Dan itu sebenarnya mereka terbuka loh, kayak apalagi anak-anak muda yang sekarang mereka juga kesel sama, "Ini kenapa sih budaya Jepang, tegang banget?" Gitu-gitu. Jadi sebenarnya mereka juga mau keluar dari ketegangan ini, tapi nggak ada, titik baliknya gitu ya. Nah, mungkin lewat aku yang belajar di sini yang sebagai dari orang luar mungkin bisa membantu mereka untuk lebih santai, seperti itu kali ya pandanganku. Oh, baik baik. Jadi, bahkan anak muda Jepang sendiri juga ngerasa, kok budaya kita terlalu kaku gitu ya, Kak. Terus jadi Iya. ada bantuan dari diaspora Indonesia mungkin atau ada, apa ya, paparan dari nilai-nilai
liberalis kapitalis yang merasa bebas gitu kan. Karena udah globalisasi kan, Kak. Jadi mungkin generasi mudanya sama ke Indonesia merasa kayak, "Ih, kok kita gini terus sih?" Gitu kan. Merasa ingin ada mengajukan perubahan gitu di segi budayanya. Tiap hari sih nggak ketemu ya, cuman, kalau lagi season liburan gitu misalnya sakura atau apa ya kemarin yang lebaran gitu ya, itu kan kemarin orang Indo banyak banget ke Jepang atau enggak akhir tahun lah gitu-gitu. Jadi kalau ke tempat yang, memang tempat turis ya, pasti kedengaran, "Weh, mau makan apa?" Gitu ya. Heeh, dan bagaimana ya, agak bingung juga sebenarnya mau nyapa atau enggak, kalau misalnya lebih di, eee, apa ya, adegan yang lebih bisa berdekatan gitu, misalnya lagi sebelahan, terus, kita saling tahu kita nih orang Indonesia mungkin bisa ngobrol, tapi kalau selebihnya, karena lagi sibuk juga ya, jadi didiemin dulu biasanya. Kayaknya bisa banget sih ya, karena menurutku orang itu lebih suka belajar hal baru kalau hal itu menyenangkan ya. Misalnya kayak hal yang viral, atau enggak, hal yang nggak formal, yang nggak tegang itu kan lebih gampang diterima gitu ya. Jadi misalnya lewat musik Indonesia, lewat makanan, lewat animasi Indonesia, atau fashion-nya orang Indonesia seperti itu ya, itu menurutku bisa bikin orang Jepang tertarik lebih mengenal ke masyarakat di Indonesia atau enggak tempat-tempat liburan seperti Bali gitu ya atau dan lain-lainnya. Itu sebenarnya orang Jepang lumayan suka ya hal-hal yang di luar, budaya mereka sendiri meskipun mereka sangat mencintai budaya mereka sendiri, tapi kalau mereka, "Eh, apa nih nggak pernah dengar," mereka bener-bener tertarik gitu. Nah, kalau di Jepang ini, setiap tahun tuh ada festival Indonesia juga di taman gitu ya besar, dan itu mereka jualan makanan, jualan, barang-barang Indonesia dan juga putar musik. Dan yang aku lihat banyak banget orang Jepang yang datang gitu untuk, "Ih, apa nih festival, nyobain deh makanan dari Indonesia." Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang bisa mempererat hubungan Indonesia sama Jepang sih menurutku. Waduh, yang aku ingat sih aku cuman pernah muter, apa ya, kayak playlist lagu Indo gitu ya pas di kelas, terus mereka tuh kayak, wah ini lagunya chill gitu ya, slow, enak banget gitu, meskipun nggak ngerti. Nah, jadi itu sedikit mengenalkan mungkin mungkin musisi Indonesia ke orang Jepang gitu. Terus mungkin bukan budaya pop sih, tapi aku sering banget ngasih Indomie gitu ya ke teman-teman di Jepang. Bahkan ada yang minta-minta lagi, "Ada makanan lain nggak di Indonesia?" Ya udah aku kasih baik-baik gitu ya. Banyak Berarti reaksi mereka ke budaya Indonesia itu sebenarnya nggak menolak juga ya, Kak, tapi mereka kepo gitu sama budaya Indonesia gimana-gimana meskipun mereka tetap mencintai budaya mereka sendiri begitu. benar, menurutku kita lebih suka budaya yang baik dari suatu negara gitu ya. Kan semua negara ada baik ada buruknya gitu. Nah, asal kita menunjukkan budaya kita yang baik itu seperti apa, menurutku orang Jepang bahkan mau belajar gitu ya dari budaya kita, seperti itu. Kalau misalnya kayak, festival-festival gitu Kak, kira-kira ada nggak dari Indonesia yang mengenalkan budaya batik atau segala macam gitu? Mungkin nggak cuma budaya batik, tapi kayak tarian-tarian Indonesia begitu Kak. Kira-kira Kakak pernah nggak datang ke situ gitu? Tadi iya, aku ada bilang setiap tahun tuh ada festival Jepang sama Indonesia friendship gitu. Nah, Mhm. jadi mereka tuh juga ada jualan, merchandise kayak batik, ada juga, ada apa sih, kerajinan tangannya Indonesia, seperti itu. Terus mereka juga manggil musisi band Indonesia yang ada di Jepang atau enggak yang ada di Indonesia diterbangin gitu, mungkin yang seperti band-band lokal gitu, manggung gitu ya. Terus ada juga, ya ada tarian tapi aku waktu itu nggak sempat lihat. Nah, menurutku hal-hal seperti itu memperkenalkan ya budaya Indonesia tuh seperti apa ke orang Jepang. Ya, kerja. Jadi Jepang ini sedang mengalami penurunan penduduk kalau kalian tahu. Jepang kan lumayan rame ya, Tokyo kan kota teramai di dunia. Tokyo aja ada 30 jutaan orang, sementara Jakarta cuma 11 juta
padahal lahannya sama-sama besar. Nah, tapi tahun 2024 kemarin jumlah bayi yang lahir di Jepang cuman 700.000 orang. 700.000! Itu sepertinya cuman, kalau nggak salah ya, di Samarinda ada 800.000 orang. Wah, kurang dari itu dong, manusia-manusia yang ada di Samarinda. Syok banget, dan itu adalah yang terendah, eee, rekor ya di Jepang. Nah, karena itu mereka kekurangan pekerja, kekurangan, sumber daya, sehingga mereka lebih banyak manggil-manggil orang, nggak cuma dari Indonesia, dari, ASEAN, dari, Timur Tengah, dan lain-lain. Nah, karena, eee, tempat kerjanya itu gabung ya, orang Jepang orang Jepang sekarang banyak bergaul sama orang, harus harus berasimilasi gitu ya dengan tenaga kerja dari luar. Jadi, misalnya culture seperti, "Oh, kita nggak boleh pulang lebih cepat daripada, senior," itu lumayan hilang sekarang. Karena mereka tahu, oh, di luar itu tidak seperti itu, orang juga sibuk misalnya, atau enggak banyak hal-hal yang sebelumnya tegang seperti itu lebih terbuka karena orang luar, kan kita budayanya beda ya daripada orang Jepang, sehingga mereka, oh, lebih toleransi, lebih menerima. Jadi untuk sekarang kan saya masih kuliah ya, belum bekerja, jadi belum tahu di tempat kerja yang sebenarnya itu seperti apa, tapi bahkan di universitas sendiri, tiap tahun misalnya ada orang, siswa dari luar seperti saya gitu, dan mereka lebih nggak cuman berpikir dari, negara mereka sendiri, Jepang sendiri, tapi mereka juga dari sudut pandang global gitu ya. Menurutku itu perubahan culture yang baik banget. Budaya pop di Jepang itu kan cenderung lebih bebas daripada Indonesia. Mungkin karena nilai moralnya berbeda dan lain-lain, tetapi hal positif yang bisa diambil dari budaya pop Jepang itu adalah jadi beda itu oke, meskipun orang ngeliatin kamu, "Ih, apa sih? Ih, kenapa kamu begitu?" Tapi kalau kamu percaya diri, konsisten, menjadi unik gitu, itu menumbuhkan, kepercayaan diri ya, self confidence, dan menunjukkan minatmu tuh di situ. Jadi orang melihat value-mu di situ. Menurutku daripada terus-menerus ngikutin hal-hal yang viral, di TikTok atau apa, nggak apa-apa, menurutku bagus juga, tapi kreatif itu juga penting ya, seperti budaya pop di Jepang. Mungkin kalau kamu lebih kreatif, lebih beda, kamu bisa jadi trendsetter ya, yang bikin tren selanjutnya gitu. Itu sih. Kami, mau ngucapin terima kasih banyak, Kak, atas waktu Terima kasih dan banyak juga. sharing-sharing-nya. Seru banget ngobrol. Iya, apa ya, kalau dari kami mungkin, semoga, yang nonton nanti bisa dapat inspirasi juga, dan buat Kakak, semoga di sana lancar terus ya, Kak, urusannya dan aktivitasnya selama kuliah di sana. Semangat terus, Kak. Thank you banget, semangat juga buat kalian, eee, untuk melanjutkan aktivitas dan lain-lainnya. 1, 2, 3. Oke. Kok ada yang kaget. Iya, jadi closing ya? Iya. Oke. 本日は皆さんお時間いただいてありがとうございました。見てくれて本当に嬉しいです。バイバイ。Bye-bye.